Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu kali ini, terutama hari ini ya. Wedding. Magician reverse. Nine of Pentacles. Eight of Cups. Three of Pentacles. The Hierophant. Okay. King of Coin. Ada seseorang di sini yang ingin menikah denganmu, atau paling tidak dia ingin menaikkan level dalam hubungan kamu dengan dia. Nah, aku lihat di sini dia ini sosok orang yang menyenangkan ya, orang yang dapat dipercaya ya, orang yang dapat dipercaya. Dan aku lihat di sini harus adanya kejujuran di antara kamu dan dia tentang perasaanmu, tentang apa keinginan kalian berdua satu sama lain, tentang kebutuhan dan persyaratan dari hubungan ini maunya kayak mana gitu ya. Jadi apa yang kalian inginkan dari hubungan ini, kalau misalkan mau wedding ya, mau menikah, harus ada kan persyaratannya, atau nanti kita kalau menjalin suatu rumah tangga, nih kita harusnya gimana nih? Siapa nih nanti yang bekerja, siapa nih nanti yang mengurus anak, siapa nih nanti yang A, B, C. Nah, itu harus kalian perjelas. Dan saat ini pun, untuk perasaan kalian, kalian harus utarakan dengan jujur. Kalau memang kalian mencintai pasangan kalian, sebelum kalian mengutarakan ingin lanjut ke jenjang berikutnya, cobalah terangkan dengan lebih jelas. Kalau memang cinta ya cinta, jangan hanya agar pasangan kalian tidak marah aja. Makanya di sini walaupun kalian ada rasa-rasa kesel, jengkel, itu nggak kalian ungkapkan, tapi kalian bilang, ya aku cinta kok, cinta, nggak masalah, kamu nggak masalah kalau kamu punya sifat A, B, C, ya, ngejengkelin, suka marah-marah, cerewet gitu. Tapi dia bilang bahwa aku suka kok dengan itu. No, jangan seperti itu. Ungkapkan, utarakan semuanya pada pasanganmu. Ya, entah di sini dia yang ingin melamarmu atau kamu yang ingin melamar dia. Intinya ini kondisi kalian ya. Kalau misalkan di sini dia yang mengajak kamu wedding, aku rasa di sini dia yang tidak jujur dengan perasaannya. Kenapa? Karena aku lihat di sini dia mewanti-wanti agar kamu itu tidak marah sama dia ya, agar apa ya, dia suka menghindari lah ya, menghindari pertengkaran dan percakapan yang memanas sama kamu. Makanya di sini dia mengiming-imingi kamu untuk oke, kita menikah seperti itu ya. Makanya dari itu pesan dari Magician Reverse artinya adalah kalian harus sama-sama terbuka. Nyatakan perasaanmu dengan real, dengan nyata ya. Karena aku lihat di sini dia itu suka memanipulasi kamu ya. Untuk memanipulasi kamu itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ya. Apapun itu ya, apapun itu ya. Mungkin orang ini aku bilang tadi bisa dipercaya itu karena
dia memanipulasi kamu gitu ya. Dia menghindari pertengkaran dari kamu. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari kamu, tapi uh, untuk mendapatkan itu tuh ya dengan cara ini merayu kamu ya, menawarkan menawarkan wedding sama kamu kayak gitu ya, menawarkan peningkatan level dalam hubungan ini karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari kamu. Ya, makanya di sini dia seolah-olah dia dapat dipercaya. Tapi karena ada maunya. Dan the magician reverse ini aku melihat kalau kamu udah kecantol sama dia, kamu udah nerima dia, hati-hati karena kedepannya dia nggak akan menunjukkan hal-hal romantis lagi, hal-hal yang manis yang benar-benar tulus seperti di awal gitu ya, seperti di awal. Justru malah kalian akan lebih stres, lebih frustasi, merasa kecewa, merasa terhianati di sini. Ya, hati-hati dengan orang ini. Mungkin di awal aja dia berkata manis, tapi nyatanya no. Jadi wedding itu hanya sebuah kedok bagi dia, ya, untuk mendapatkan keuntungan dari kamu. Ya, karena aku lihat di sini kamu bahkan sampai trauma tentang percintaan, tentang asmara tuh kamu bakalan trauma dengan orang ini. Gitu ya. Oke, kemudian Eight of Pentacles. Karena aku lihat di sini, mungkin kamu ini orang yang mapan, orang yang secara finansial itu fine-fine aja, baik-baik aja gitu ya, eee, nggak dalam keadaan goyah lah ya dari keuangan itu, intinya mapan. Jadi makanya di sini kamu bisa memberikan fleksibilitas ke pasanganmu ini, kemandirian ya. Kamu orangnya mandiri, kamu bisa mendukung mencapai ambisi dari pasanganmu. Ya, makanya di sini kamu bisa dimanfaatkan oleh dia. Hati-hati ya, karena aku lihat di sini kamu itu bisa membantu dia untuk berproses menjadi sukses. Ya, kamu di sini mensuplai dia, kamu di sini memberikan bantuan ke dia secara finansial maupun emosional, support ya. Kamu di sini benar-benar tulus ketika dia bilang dia akan menikahi kamu atau dia akan melamarmu atau dia akan menjadikanmu sebagai pacarnya seperti itu. Intinya ada kata-kata manis yang akan dia berikan ke kamu, tapi itu tujuannya untuk kedok dia untuk bisa mendapatkan manfaat dari kamu. Karena di situ ada Eight of Cup Reverse. Hati-hati ketika dia sudah tidak lagi bisa mendapatkan manfaat dari kamu, ketika dia sudah bisa uh, apa ya, udah bisa menikmati apa yang kamu beri, tapi kemudian kamu udah nggak mampu lagi mensuplai dia, dia dengan yakin akan pergi dari kamu. Ya, entah ini sudah terjadi ataupun belum terjadi, atau sedang terjadi, ya setiap orang waktunya beda-beda ya. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Tapi intinya orang ini pernah mengiming-imingi kalian untuk menikahi kalian atau melamar kalian seperti itu, atau udah ada bicara-bicara tentang uh, rumah tangga seperti itu hanya sebagai kedok bagi dia. Ya, bagi dia itu sebagai kedok untuk mendapatkan manfaat dari kamu karena dia melihat kamu itu udah punya pekerjaan yang bagus, secara finansial kamu stabil, ya dia ingin meraup keuntungan dari kamu. Hati-hati ya. Uh, Dan aku lihat di sini, apalagi kamu itu orangnya menghargai dia, kamu itu baik hati, kamu itu dermawan, kamu itu memberikan dia kebebasan, memberikan dia kasih sayang yang tulus juga. Ya, kamu orang yang baik hati gitu ya. Jadi menurut dia kamu uh, korban empuk bagi dia untuk dia manipulasi, untuk dia manfaatkan, untuk dia ambil keuntungan gitu ya. Hati-hati, ada niatan tidak baik dari dia ya, hati-hati karena di sini ada Eight of Cups ya. Jadi kebaikan-kebaikan dia di awal itu hanya sebagai kedok bagi dia untuk meraup keuntungan dari kamu. Ya, ketika dia sudah tidak mendapatkan keuntungan dari kamu, ketika dia sudah tidak merasa nyaman, ketika dia sudah tidak merasa aman dari sisi kamu, ya, di sisi kamu, ya, dia
dengan yakin meninggalkan kamu tanpa memikirkan perasaanmu, ya. eh Dia justru malah kayak ya udah pergi begitu aja gitu loh, ninggalin kamu tanpa memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki ataupun apa ya, menjelaskan ataupun memperjuangkan. No, dia dengan yakin dan percaya diri meninggalkan kamu di sini. Ya, aku lihatnya Eight of Cups reverse, berarti dengan yakin mantap dia kalau nggak ngerasa aman lagi sama kamu, udah nggak ngerasa nyaman lagi dengan kamu, dia pergi. Ya, oke. Kemudian ada Three of Pentacles. Ya, karena aku lihat di sini hubungan kalian saat ini tuh bermasalah ya, bermasalah. Jadi mungkin kalian butuh bantuan dari seseorang untuk bisa jadi mungkin paling enggak menyembuhkan hati kalian dulu deh, menyembuhkan hati kalian. Karena di sini kan aku bilang tadi sampai kalian trauma. Mungkin ini sudah terjadi sehingganya kalian sudah trauma di sini. Ya, kamu sudah ditinggalkan olehnya dan ini menyisakan trauma yang begitu dalam di kamu. Jadi kayaknya kamu butuh seseorang, konselor atau mungkin eh, psikolog atau apa namanya? Ya, semacam psikolog atau psikiatri, ya, psikiatri semacam itu untuk menyembuhkan trauma kalian dari hubungan ini. Ya, aku lihat benar-benar yang sakit banget kamu diperlakukan seperti ini oleh orang ini, gitu ya. Jadi kalau kalian di sini memang baru-barunya terluka oleh dia atau ini baru-barunya terjadi atau paling nggak kalian masih lah ya masih merasa trauma dalam sebuah romansa, yes, aku sarankan kalian mencari pertolongan, ya. Jangan kalian simpan sendiri, jangan kalian pendam di dalam hati, ya. Coba untuk kalian luapkan, coba untuk kalian minta bantuan. Meluapkannya bukan berarti dengan hal negatif ya. Oke, mungkin butuh untuk berteriak, silahkan berteriak. Jika butuh menangis, silahkan menangis ya. Karena di sini aku lihat kamu tersiksa banget, sakit banget. Apalagi situasinya yang seperti ini. Kamu dimanfaatkan, kamu dihianati ya. Kamu hanya dimanipulasi sama dia, diiming-imingi hal-hal yang tinggi, kemudian kalian dihancurkan begitu saja. Ya, jadi hati-hati di sini ya. Kamu nampaknya butuh pertolongan dari seseorang untuk membantu kamu sembuh dari traumamu. Ya, tuh, aku lihat di sini ada The Hierophant. Di awal memang kalian bahagia, di awal dia memberikan kamu apa? Iming-iming atau diberikan janji-janji manis untuk dinikahi atau dilamar atau ya punya fantasi-fantasi tentang rumah tangga yang mewah, yang menyegarkan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di Hierophant ini keluar, eh perasaan membosankan, tidak menarik lagi, udah nggak cukup lagi untuk mensuplai gitu ya. Udah nggak cukup lagi, nggak cukup baik lagi eh bagi pasanganmu di sini kamunya. Menurut dia ya, menurut dia kamu udah nggak cukup baik lagi untuk dia. eh Akhirnya seiring berjalannya waktu perasaan itu hilang. Apa ya, gairah dia hilang. eh Lebih ke gairah memanfaatkan kamunya hilang ya. Makanya aku bilang di sini tadi Eight of Pentacles-nya masih reverse. Jadi kalau dia di sini udah nggak ngerasa aman, udah nggak ngerasa nyaman sama kamu, udah nggak bisa dimanfaatkan lagi kamunya, dia akan pergi. Nah, dikonfirmasi nih dengan The Hierophant. Berarti eh, di awal doang dia itu memberikan janji-janji manis, kemudian eh orang ini ketika udah nggak dapat lagi supply dari kamu, apapun ya, apapun itu yang dia butuhkan udah nggak terpenuhi lagi oleh kamu, dia sudah merasa tidak membutuhkan kamu, ya. Akhirnya dia pergi begitu saja, ya. Dia udah ngerasa nggak nggak menarik lagi, maksudnya kamu udah nggak menarik lagi bagi dia, kamu udah membosankan bagi dia untuk dipermainkan, ya. Dia pergi, kamu udah nggak bisa dimanfaatkan lagi oleh dia, yes, dia pergi seperti itu ya.
Eh, jadi ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi kamu bahwa kamu udah deh, mulai dari sekarang tidak boleh lagi percaya pada hal-hal yang eh, apa ya, dengan mudahnya orang itu akan memberikan kamu hal-hal bahagia. No, kebahagiaan itu tidak bisa diraih dengan segampang itu, gitu ya. Pasti perlu proses. Bahkan ada tuh bilang ya, memang kalau kita mau jalan ke A ke B ke pantai misalkan, itu memang butuhnya dadakan bukan dengan rencana. Kalau dengan rencana itu biasanya gagal. Nah, seperti itu. Jadi em, terkadang semua itu memang butuh proses. Ya, nggak semuanya instan. Yang dia iming-imingin bakalan dinikahin, bla bla. No, lihat dulu prosesnya. Ya, dan aku lihat di sini kamu baru diiming-imingi menikah gini aja udah kamu berikan segalanya. Akhirnya, dah trauma banget deh kamu. Dikhianati, ditinggali. Ya, King of Coins. Ya, eh aku lihat di sini sifat dari orang yang berdealing dengan kamu ini memang orang yang mengayomi, ya terlihatnya tuh kayak pendamping yang baik gitu ya. Eh, Ya mungkin memang perawakan atau pembawaan dia tuh seperti itu, nggak kelihatan kayak penipu, tapi dia memang kayak ya sebagai pendamping yang baik, terus itu berjiwa kebapaan ya, atau mungkin dia ini sudah seorang bapak-bapak ya, atau mungkin dia ini sudah menjadi seorang ayah ya, duda mungkin ya. Intinya dia punya jiwa kebapaan seperti itu, sehingganya kamu bisa ya yakin banget bahwa orang ini ya baik-baik gitu ya, orang baik-baik kayak gitu. Dan orang ini pintar sekali mengambil hati ya, terutama kamu di sini. Makanya di sini kamu bisa percaya banget sama dia ya. Orang ini juga mungkin di awal-awal itu ngelihatnya bahwa dia tuh bakalan protektif banget deh sama hubungan ini dan sama kamu kayak gitu ya. Dia nggak akan membiarkan kamu terluka bla 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 ya, atau semacamnya kamu terlukai oleh orang lain atau apa, dia kayak menjaga gitu ya, menjaga kamu. Makanya di sini kamu gampang banget percaya sama orang ini, tapi memang mungkin orang ini memang pembawaannya seperti itu gitu, aslinya memang pembawaannya seperti itu ya. Bisa jadi memang karena situasi dia yang membuat dia berperilaku seperti ini ya, butuh seseorang untuk membantu dia mensuplai kehidupan dia kayak gitu ya. Jadi, kamu melihat bahwa kayak mereka ini benar-benar menganggap serius untuk berkomitmen gitu dengan kamu. Ya, jadi sebelum kamu ya gimana ya, ini udah terjadi sih ya. Mau dikasih saran kalau misalkan ini udah terjadi juga ya buat apa ya? Karena di sini King of Coin-nya di terakhir sih ya. Berarti ya memang ini pesan untuk kalian. Jadi sebelum kalian yakin pada sebelum kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri orang ini aslinya seperti apa, ya sebenarnya kalian memang butuh untuk mengenal lebih jauh ya. Lebih mengenal lebih jauh dulu orang ini sebelum kalian melangkah lebih jauh pula kayak gitu ya. Jadi makanya tadi di mana tadi? Sorry, di The Hero Pen ya kalau nggak salah. Eh Jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang sama ya. Mungkin kamu nggak cuma sekali dua kali jadi seperti itu ya. King of Coin berarti memang eh, memang pembawaan dia secara lahiriah itu seperti itu gitu. Memang gampang banget ya untuk menipu kalau memang dia orangnya terlihatnya kayak orang baik-baik, tapi nyatanya niat dia seperti ini. Ya mungkin memang itu tadi ya, karena situasi yang membuat dia berperilaku seperti ini. Oke, jika ini sudah terjadi, ya udah kalian berarti sudah bisa belajar untuk tidak terlalu percaya pada orang lain. Tapi kalau ini lagi proses gitu ya, kalian sudah mulai mendapatkan insting nih, kayaknya ada yang nggak beres nih dengan orang ini, ya sebaiknya harus kalian cut ya, kalian putuskan hubungan kalian. Kalau misalkan ini belum terjadi pada kalian, ya bisa kalian antisipasi jika ada seseorang yang tiba-tiba
memberikan iming-iming ataupun udah baru kenal tapi udah ngomongin tentang masa depan seperti itu ya. Nih ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.